Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Tsumma ila arwahi jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wal masyayikh wal habaib min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يتقبل جميع الحاجات، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم biniyatil qabul bihaqqir rasul bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil umma wad din. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bermacam-macam nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga kita pada malam hari ini bisa istiqomah lagi menghadiri majelis ilmu, sehingga kita masih sampai saat ini diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah semoga ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, kita sekarang berada di tahun 1446 Hijriah. Jadi tadi malam itu tanggal 1 menurut Nahdlatul Ulama. Meskipun sebelumnya sudah ada yang merayakan tahun baru, tapi ala kulli hal para hadirin, dengan datangnya tahun baru berarti umur kita berkurang 1 tahun. Jadi kalau kita meninggalnya umur 60 tahun dan sekarang umur kita 88 tahun berarti kurang 2 tahun. Berarti kalau kita meninggal umur
misalnya 50 tahun, sekarang umur 49 tahun, berarti tahun depan meninggal dunia. Maka kita tidak tahu kapan meninggalkan dunia ini. Yang penting pada saat ini kulolan panjenengan masih diberikan oleh Allah kesempatan. Dan kesempatan ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Dan kita bisa sholat karena kita masih hidup. Kita bisa beramal baik ya karena kita masih hidup. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita sudah tidak bisa beramal lagi. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jadi kalau anak cucu Nabi Adam telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka amalnya terputus. Maksudnya amal dari kula lan panjenengan itu terputus. Karena ketika kita meninggal, kita sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa sedekah, sudah nggak bisa hadir majelis ilmu. Kula lan panjenengan masih bisa hadir majelis karena masih hidup. Dan mereka mungkin wonten yang sudah meninggal tapi masih hadir majelis, nggak ada. Kula lan panjenengan masih hidup para hadirin. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, maka kita sudah nggak bisa beramal lagi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ilmu yang luar biasa. Jadi kalau kita meninggal dunia, kulolan panjenengan sudah nggak bisa beramal. Tapi ingat, kita memang nggak bisa beramal. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, meskipun kita sudah nggak bisa beramal, ayo kita itu napa nggih? Jadi meskipun meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya, tapi pahala sholat masih kita dapatkan setiap saat. Pahala zakat masih kita dapatkan setiap saat. Pahala sedekah masih kita dapatkan. Padahal kita sudah istirahat di alam barzah, tapi ternyata pahala terus mengalir kepada kita. Padahal kulolan panjenengan sudah nggak berada di dunia. Maka di tahun baru ini, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita, noponiku pesan yang begitu luar biasa. Jadi kulolan panjenengan jangan meninggal dunia kecuali sudah punya 3 hal. Yang pertama, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah. Maka jangan sampai kulolan panjenengan ini meninggal kecuali sudah punya sedekah jariyah. Mungkin panjenengan sudah bangun masjid, enggak apa-apa mati. Maka jenengan misalnya sudah bangun masjid, jenengan meninggal dunia, maka siapapun yang sholat di masjid tersebut, misalnya 1000 orang, maka pahala 1000 orang itu dikirimkan kepada panjenengan. Jenengan sudah bangun musola, alhamdulillah. Maka yang belum punya sedekah jariyah, ayo ini Allah ngasih kesempatan. Misalnya masjid ini, ini belum ada AC-nya misalnya, di dalam ada nih. Jadi ayo saya pengen masang AC. Ini kayaknya karpetnya masih di depan tok misalnya. Saya pengen ngasih karpet untuk nopo niku semua lantai mulai depan sampai belakang mau saya full dengan karpet misalnya. Saya mau ngasih kipas. Dan kadang ada kesalahpahaman di antara orang yang jariyah. Jadi misalnya di masjid tersebut sudah ada kipas, tapi panitia mau mengganti AC. Akhirnya yang jariyah bilang gini, loh kipasku ojo dicoplok, kok jariyahku mandek loh. Nggak ada istilah seperti itu, Jadi kalau kita sudah jariyah, kipas meskipun dilepas dibuang misalnya, tapi karena memang dilepas dibuang itu ya karena mau diganti yang lebih baik, pahalanya tetap. Allah itu nggak seperti kita para hadirin hitung-hitungan, tapi Allah melihat kita sudah sedekah jariyah sampai kapanpun. Meskipun kelolaan panjenengan pernah jariyah dulu misalnya keramik di bawah ini misalnya, kan yang dipakai yang atas, atau mungkin keramik yang dulu dilepas diganti yang baru. Akhirnya sedekahnya macet karena keramik sudah dilepas, akhirnya jariyah berhenti, nggak ada. Tetap. Maka kelolaan panjenengan mumpung masih hidup, ayo, ini
kita harus punya sedekah jariyah. Jadi pahala yang terus mengalir. Misalnya nopo niku bangun untuk yayasan anak yatim piatu, atau membantu pembangunan pondok pesantren, atau mungkin membangun masjid musola atau kamar mandi masjid musola. Intinya sebelum kita meninggal dunia, kula panjenengan harus punya sedekah jariyah. Agar nopo? Agar meskipun kita meninggal nanti pahala akan terus mengalir untuk kita. Itu yang pertama. Jadi ibu-ibu mungkin sudah punya sedekah jariyah, meninggal nggak apa-apa. Oke. Maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Loh, Ustaz, diterima atau enggak? Sudahlah. Kalau sama Allah itu yakin aja. Karena kata Allah, ana indal dzonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Sudah, kalau sama Allah itu kula panjenengan harus berprasangka baik, harus yakin ibadah kula diterima oleh Allah. Karena kalau nggak yakin diterima nanti putus asa. Sholatku cuma kayak gini, nggak mungkin diterima. Sholat saya kan nggak khusyuk, nggak mungkin diterima. Jadi kalau kita suudzon nanti malah nggak sholat. Wah, sholatku nggak bakal diterima, wis nggak usah sholat lah. Jadi kelolaan panjenengan punya kekurangan nopo, kekurangan itu kita bawa kepada Allah. Sudah, sholat nggak khusyuk mikir nopo-nopo, yang penting sholat. Yang penting kalau kita ibadah yakin diterima oleh Allah. Akhirnya ada yang bilang, kamu ini kepedean, nggak usah ngikut dia. Yang penting saya yakin Allah menerima amalan saya, ngoten mawon. Saya sedekah ini Ustaz sedikit, masa diterima? Yakin diterima oleh Allah, nggak usah ragu-ragu. Nah niku nggih, di sedekah jariyah. Maka kula panjenengan yang belum punya sedekah jariyah, jangan meninggal dulu, nggih. Minta panjang umur. Sebelum kita sedekah jariyah jangan meninggal. Mungkin nyumbang apa di masjid ini, ngasih apa, mungkin nambahin ini, nambahin itu. Mungkin mau memperbaiki kamar mandi, mumpung masih ada kesempatan. Karena cukup sekali misalnya kamar mandi diperbaiki, panjenengan meninggal dunia, meskipun kamar mandi itu nanti suatu saat direnovasi, diganti model lain, jenengan akan terus mendapatkan aliran pahala di alam barzah nanti. Enak. Jadi ibaratnya niku kalau sudah masuk kuburan, nopo niku kalau istilahnya niku PNS nopo? Pensiun ngoten nggih. Meskipun gak kerja tetap ditransfer uang ngoten lho. Nah niki. Itu yang kedua. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kula panjenengan sebenarnya dengan mengamalkan ilmu itu sudah menjadi dakwah untuk kita para hadirin. Tentunya nggih, dengan kita itu selalu mengamalkan ilmu berarti kan kita orang baik, leres nggih. Jadi Islam itu kan mengajarkan baik kepada semua orang. Orang yang baik kita baiki. Orang yang jelek juga kita baiki para hadirin. Jadi kalau ada prinsip, kalau dia baik saya akan lebih baik. Kalau dia jahat sama saya 1000 kali bisa lebih jahat. Enggak boleh. Maka kalau kita mengamalkan ilmu agama, kula panjenengan ini mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, di samping kula panjenengan dapat pahala, orang-orang kan akan ngerasani kita baik, leres ya. Jadi misalnya kula panjenengan berbuat baik bukan ingin dipuji misalnya, hanya ingin dapat pahala. Itu orang-orang semuanya itu akan ngerasani kita baik. Oh Masya Allah ibu itu selalu tersenyum. Oh Masya Allah punya toko, aku utang ya gak tahu ditagih. Misalnya. Oh Masya Allah. Jadi orang baik itu akan dirasani oleh semua orang dengan kebaikannya. Sehingga kalau panjenengan itu sudah menjadi orang baik, maka nggak apa-apa meninggal. Karena tentunya nanti setiap kali ada orang membicarakan kebaikan panjenengan setelah panjenengan meninggal, maka pahalanya niku akan ngalir kepada jenengan. Apalagi panjenengan itu nopo kadang ada orang kan nggak diketahui, nggak terkenal di TV, bahkan nopo niku keseharian dia nggak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba
ketika dia meninggal dunia yang mengantar jenazahnya begitu banyak. Pernah nggak melihat seperti itu? Nah itu siapa yang menjadikan orang-orang itu datang untuk mengantar jenazahnya? Allah yang ngasih tahu. Itu loh orang baik. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, ini riwayat Muslim. Sehingga riwayat Muslim ini hadis sahih. Siapapun yang meninggal dunia, kemudian yang menyolati jenazah tersebut sampai 100 orang, maka kata Rasulullah wajibat, dia wajib untuk masuk surga. Tapi dengan syarat, ulama mengatakan 100 orang itu sukarela. Nah, kadang kan kita itu kalau pingin disolati 100 orang, apalagi kita kaya, ya gampang. Tinggal, ayo undangan, pokoknya sing gelem nyolati jenazah kita kayak duit. Nih, itu kan berarti karena sesuatu. Tapi kalau orang ini pada datang dengan sukarela, ini karena orang baik, kok lebih jumlahnya dari 100 orang, maka dia wajib masuk surga para hadirin. Loh, meskipun dosanya banyak, dosa itu kalau diampuni oleh Allah maka sudah nggak ada dosa. Sehingga ternyata jangankan 100 orang ya, kalau orang jelek itu kadang jangankan 100 orang, kadang sampai 10 orang aja nggak nyampe. Makanya menjadi umat Islam itu enak ya. Jadi banyak dengan nopo niku yang kenal dengan nopo niku yang hadir di sini punya hubungan baik. Ternyata coba kalau kita meninggal kan pada datang orang-orang mensolati jenazah kita. Insya Allah lebih dari 100. Makanya menjadi umat Nabi Muhammad itu mau masuk neraka sulit. Kenapa sulit? Karena ada hadis juga, ada umat Nabi Muhammad itu masuk alam kubur, alam barzah membawa dosa. Okay. Besarnya dosa itu seperti besarnya gunung para hadirin. Ini dosanya begitu banyak, luar biasa. Tapi ternyata orang-orang yang masih hidup itu perhatian, mendoakan dia, baca tahlil untuk dia. Ternyata ketika dia nanti dibangkitkan, semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Makanya pihak keluarga itu kan kadang mewakili, ayo ini nopo niku jenazah ini, kata Rasulullah, ayo sebut kebaikannya. Ayo monggo panjenengan bersaksi jenazah ini saya nopo mboten, kadang gitu nih. Minta kesaksian. Karena orang itu kalau sudah bersaksi, maka Allah pun akan menerima kesaksian mereka. Dua hal. Jadi itu minta kesaksian para jamaah, dan yang kedua, kalau masih ada hakul adami, misalnya punya utang piutang, maka keluarga jangan ragu untuk menyampaikan. Kadang dengan kita berani untuk menyampaikan, yang punya nopo niku tanggungan dengan mayit, monggo datang ke saya. Kadang malah diikhlaskan. Karena mungkin kasihan dengan jenazah, atau mungkin nanti takut malam-malam didatangi jenazah, akhirnya kilo tak bayar utangnya. Tapi kalau kita menyembunyikan sebagai ahli waris, wis kok usah diumumno lah. Wedi iki akeh utange kok nagih kabeh nang aku. Jangan. Karena dengan kita mengumumkan, kadang orang itu mau nagih juga nggak jadi. Nah niki. Jadi nopo niku tadi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi ternyata semua manusia itu dikasih oleh Allah kesempatan yang sama. Jadi kalau panjenengan yang sudah ngaji, jangan hanya ilmunya bertambah, tapi ternyata yang lebih penting dari tambahan ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut para hadirin. Karena dengan kita mengamalkan ilmu, Allah melihat kita. Sehingga nanti ketika meninggal, maka Allah akan menampakkan kebaikan. Makanya sangat sering ada orang ketika hidup gak ada yang kenal, tapi ketika meninggal dunia tiba-tiba terkenal di mana-mana. Ternyata semua orang itu merasakan kebaikan dia. Jadi orang-orang yang takziah itu, wong iki lho biyen pas urip iku sering ngeki dhuwit nang aku. Tapi gak tahu ngomong-ngomong, murah-murah ditransfer. Ternyata banyak kebaikannya, tapi kita nggak tahu. Seperti itu. Maka panjenengan kalau sudah banyak berbuat baik sama manusia, siapapun dia, nggak apa-apa meninggal dunia. Nggak apa-apa, karena sudah baik. Nah terus yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah.
Yang ketiga adalah punya anak yang soleh dan solihah. Sehingga kalau anak soleh dan solihah, niku pasti menguntungkan orang tuanya. Jadi anak yang soleh solihah itu nggak perlu anaknya itu mendoakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, sholatnya, puasanya, sedekahnya, misalnya umrohnya, hajinya, itu pahalanya untuk orang tuanya dulu para hadirin. Sehingga ternyata kalau jenengan punya anak soleh atau solihah itu nggak cukup satu. Maka panjenengan misalnya bisa mendidik anak dengan baik, jangan punya anak cuma satu. Kalau bisa ya sampai seperti Sayyidina Umar mungkin anaknya 14. Iya. Nah ini gini. Coba dibayangkan nih, jenengan bisa mendidik anak dengan baik. Anaknya 14. Anak 14 ini semuanya rajin sholat tahajud. Maka panjenengan setiap hari dapat pahala tahajud niku dilipat gandakan sampai 14 kali lipat. Bahkan kalau anak panjenengan semuanya sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah baca dzikir wirid kan pahalanya seperti haji dan umroh. Maka pahala haji umroh jenengan itu dilipat gandakan sampai 14 kali. Ini luar biasa para hadirin. Ternyata anak itu adalah investasi akhirat yang gak akan merugikan kita. Maka kalau panjenengan bisa mendidik anak dengan baik, maka anak sedikit kurang. Karena dengan semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah ini yang dimaksud rezeki ini, pahala ini. Kalau rezeki itu pasti sudah diatur oleh Allah. Jadi setiap anak yang lahir itu sudah ada rezekinya. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah rezeki yang tidak ada putusnya, yaitu pahala. Nah, anak yang tidak mendoakan panjenengan misalnya, cukup dia berbuat baik, pahalanya sudah untuk panjenengan. Apalagi dia mendoakan panjenengan setiap saat, setiap minggu datang ke kuburan panjenengan, merapikan, maksudnya nopo niku kalau sudah rumputnya panjang dia bersihkan, dia kasih bunga lagi. Ini anak yang luar biasa. Kadang ada satu anak datang ke kuburan umum, kuburan ibuku dia lali aku. Loh, wah ini luar biasa ini. Jadi sudah lama nggak ziarah ke kuburan ibunya berarti. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan yang sudah punya anak baik, soleh atau solihah, nah nggak apa-apa meninggal. Jadi kalau belum punya anak, jangan meninggal kecuali punya anak dulu. Terus kalau sudah punya anak belum baik, didik dulu sampai menjadi baik, baru nanti meninggal dunia. Terus yang belum punya anak gimana? Misalnya dengan punya kelebihan rezeki, ayo cari anaknya orang yang belum beruntung. Mungkin dia pengen sekolah tapi orang tuanya nggak punya duit, jenengan yang menjadi walinya. Maka dengan menyekolahkan dia, akhirnya dia menjadi anak yang baik, jenengan juga dapat pahalanya. Loh mungkin ketika kita membiayai dia sekolah juga mahal misalnya. Nah sekarang kan ada di pondok pesantren itu rekening atau mungkin di nopo niku memfasilitasi terkait nopo niku anak yang nggak mampu. Misalnya terserah kita menyumbang berapa. Oh ini 100.000 untuk nopo niku anak asuh. Saya ingin menjadi orang tua. Sehingga nanti 100.000 itu digunakan untuk kepentingan anak yang kurang mampu tersebut. Pahalanya sama. Karena sedekah itu Allah akan ngasih sesuai kemampuan kita. Misalnya, kelolaan panjenengan punya harta 2M. 2 miliar. Nyumbang masjid 2 juta. Maka pahalanya ya seperti mungkin nyumbang dengan tutupnya ban itu. Napa niku? Nah, nggih tutupe ban niku. Leres nggih. Ada orang punya 10.000, nyumbang 5.000. Tetap pahalanya lebih banyak yang 5.000. Karena dia punya harta cuma 10.000, dikeluarkan 5.000 berarti dia sedekah dengan separuh hartanya. Kan ngoten. Jadi yang punya uang 2M tadi itu kalau pingin pahalanya sama dengan yang 5.000 harus sedekah 1M. Karena dia punya uang 2M.
Jadi kalau ingin dapat pahala yang sama ya harus sedekah sama dengan yang 5.000 ini. Berarti separuh hartanya berapa? Kan 1 miliar. Jadi Allah itu adil. Jadi sesuai kemampuan kita. Kadang ada orang itu putus asa, wah duitku mek sakmene wis katanya sedekah yo isin. Jangan. Jadi kalau kita punya uang, makanya lebih baik harta kita itu sedikit apa banyak? Banyak. Oke. Hartanya banyak tapi rajin sedekah, kan ngoten. Nah niki 3 hal. Jadi sebelum kita meninggal dunia, ayo kita harus punya 3 hal para hadirin. Yang pertama, ayo kita punya sedekah jariah, terserah panjenengan mau sedekah jariah di mana. Yang kedua, ayo menjadi orang yang baik dengan mengamalkan ilmu. Ayo kita jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Nah kalau kita sudah punya 3 hal ini, nggak apa-apa. Minta meninggal pun nggak apa-apa. Oke. Karena insya Allah kita akan istirahat enak. Tempatnya di alam barzah itu jangan dikira seperti di dunia ini, nggih. Tempatnya itu 1 juta kali lebih indah daripada di dunia ini. Kalau dapat nikmat, nggih. Kalau dapat nikmat, tapi kalau dapat adab, kita melihat tempat yang paling serem misalnya di alam barzah ya mungkin 1 juta kali lebih serem dari yang kita lihat. Naudzubillah min dzalik. Tapi semoga ini adalah kesempatan, memang Allah ingin kita berbenah diri nggih. Semoga kula panjenengan sebelum meninggal dunia memiliki 3 hal ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bil barokah meskipun sedikit ya. Sekarang kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi ini masih membahas terkait ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu perihal orang munafik. Jadi sebenarnya orang munafik itu bukan orang kafir. Orang munafik itu ya seorang muslim. Apakah orang munafik ini gak terlintas di hatinya itu ingin bertaubat? Mereka ingin bertaubat. Buktinya di sini disebutkan oleh Allah, yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Maksudnya pripun? Ketika mereka mendengar kebaikan, ketika mereka itu membaca ayat-ayat Allah, ketika mereka itu mendengar ancaman kalau melakukan maksiat nanti masuk neraka, itu diibaratkan seperti petir yang menyambar penglihatan mereka, menyambar hati mereka. Jadi sebenarnya mereka itu percaya dengan ajaran baginda Nabi Muhammad, mereka itu percaya para hadirin. Coba petir itu kalau menyambar jelas napa mboten? Jelas sekali. Kadang gelap seperti ini kalau ada petir itu langit yang gelap kelihatan. Jadi mereka itu sebenarnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini disebutkan. Allah di sini bukan yang dimaksud oleh Allah adalah benar-benar petir menyambar mata mereka, nggih mboten. Yang dimaksud Allah di sini cahaya nopo niku kebenaran sebenarnya itu sudah masuk di hati mereka. Mereka itu dengan jelas melihat dengan mata nopo niku kepala mereka sendiri bahwasanya ajaran Nabi Muhammad itu benar. Maka ayat sebelumnya kullama adha'a lahum masyaufi. Jadi setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar tersebut. Jadi setiap kali membaca ayat-ayat Allah, ketika mereka mendengar pengajian misalnya, tergerak hatinya ingin bertaubat. Ya Allah, sebenarnya munafikku ya salah, aku ingin taubat.
tapi gak ero yo kapan. Ngoten. Nggih. Jadi sebenarnya mereka ingin menjadi baik itu kepingin. Tapi ada sesuatu yang menjadikan mereka itu terhalang dari kebaikan. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu paham para hadirin. Dan Abu Lahab itu percaya kalau yang disampaikan Muhammad itu benar. Karena memang Nabi Muhammad mulai kecil gak pernah bohong. Makanya Nabi Muhammad niku dijulukin apa? Dijulukin apa? Al-Amin. Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Buktinya Abu Lahab, Abu Jahal itu benci banget kepada Rasulullah. Tapi kalau mau bepergian, nitip kuncinya itu sama Nabi Muhammad. Jadi misalnya kalau lan panjenengan benci ke tetangga, setiap hari ngerasani tetangga tersebut, dengan caci maki misalnya. Tapi kalau mau bepergian, aku bu nitip kunci ya. Padahal kita benci sama dia. Kenapa kok kita nitip kunci sama dia? Karena kita yakin dia ini orang baik. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal ini yakin Rasulullah ini adalah orang yang benar. Gak mungkin bohong. Tapi apa yang menghalangi mereka untuk masuk Islam, untuk mengikuti ajaran Rasulullah? Nah kalau Abu Lahab itu gengsi. Ada kesombongan. Kenapa? Karena yang menyampaikan kebenaran itu ponakane Dewi. Jadi Abu Lahab itu paman pasnya Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab itu saudara kandung Sayyiduna Abdullah. Duh, aku aslinya kata beriman, tapi kok aku beriman nang ponakanku? Apa kata dunia? Oke. Jadi kadang kita itu mau mengikuti kebaikan, kadang ngelihat dulu siapa yang menyampaikan. Misalnya, rolan panjenengan punya ponaan mondok. Nah, kemudian ketika dia pulang, negor kita. Pak Lik, jenengan itu jangan gitulah. Tak sholat niku sing sregep ngoten lho. Nah, misalnya, cobi rolan panjenengan sebagai paman ditegur sama ponakan. Apa yang kita sampaikan? Oh, ngerti opo kan ibu? Kan kadang digituin. Maka Abu Lahab dia tidak mau masuk Islam karena ada kesombongan di hatinya. Nah, Abu Lahab ini kan punya banyak pengikut. Nah, nanti kalau tiba-tiba mengikuti ponakannya, takut dia kehilangan pengikut, takut dia kehilangan jabatan, takut nanti dia itu kehilangan sesuatu dari dunia. Kemudian Abu Jahal, kenapa kok dia nggak mau mengikuti Nabi Muhammad? Karena memang dia dia adalah orang yang ingin menguasai. Jadi dia ini orang yang gila jabatan. Jadi dia itu kepingin semua orang yang ada di Mekah itu dibawa kekuasaannya. Maka kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, berarti kan dia nggak jadi pemimpin lagi. Makanya Abu Jahal itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayolah kita itu koordinasi yang baik. Ya, saya mau mengikuti jenengan. Misalnya hari Senin saya menyembah Allah, tapi nanti hari Selasa kamu menyembah Tuhan saya, gantianlah. Sampai bilang seperti itu. Sehingga turun ayat yang situ menegaskan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya enggak menyembah apa yang kamu sembah. Kan gitu, dan seterusnya. Kamu enggak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sampai seperti itu. Bahkan sampai Abu Lahab, Abu Jahal itu datang kepada Rasulullah. Hei Muhammad, kamu ini dakwah seperti ini pingin opo sih? Kalau kamu pingin dunia, tak kasih. Pokoknya kalau kamu pingin dunia, kami ini punya duit yang banyak. Kamu tak kasih dunia. Kalau kamu pingin perempuan, tak kasih yang paling cantik. Sampai seperti itu. Yang penting kamu berhenti dalam berdakwah. Kamu itu menghilangkan kewibawaan kami, kata Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi orang-orang sekarang pada datang ke kamu daripada, berarti ibaratnya aku ini Abu Lahab, Abu Jahal gara-gara awakmu gak payu, ngoten lho.
Jadi orang-orang itu pada datang kepadamu yang sebelumnya mungkin napa niku njaluk donga nang Abu Lahab, Abu Jahal, sekarang datang ke Rasulullah. Nggih, yang dulunya mungkin kalau mereka punya masalah datang ke Abu Lahab, Abu Jahal, tiba-tiba datangnya ke Rasulullah. Mereka ada iri dengki. Ayo kamu pingin apa? Pingin duit, tak kasih duit. Pingin perempuan, tak kasih perempuan. Pingin jabatan, tak kasih jabatan. Yang penting mandek kok ngoten. Apa kata Rasulullah? Hei Abu Lahab, Abu Jahal, kalau kamu bisa ngasih bulan di tangan kananku, atau ngasih matahari di tangan kiriku, tapi dengan syarat kamu itu menyuruh aku berhenti daripada berdakwah ini, aku nggak bakalan berhenti katanya. Sampai aku sukses atau aku mati. Luar biasa nih. Jadi Rasulullah itu nggak bisa disogok kan ngoten. Nah, makanya kalau kita itu doa lebih baik jangan ada sampai yang datang akhirnya nyogok kan ngoten nggih. Jadi ada nopo niku salah satu tokoh didatangi oleh orang dikasih uang 1 koper misalnya. Itu kan juga ujian. Apalagi orang yang mau ngasih itu bilang sudah jangan diputuskan sekarang. Pokoknya tak tunggu selama seminggu. Maka seminggu itu nanti setan yang bekerja. Akhirnya dia sebelum tidur delokan omamu kan akeh sing bocor iku lho ana sing nawari 1 M. Besoknya dia ngelihat istrinya mungkin jarang pakai perhiasan, iku lho wingi 1 M. Akhirnya dapat 5 hari ditelepon, ya saya mau uang tersebut. Akhirnya mungkin yang sebelumnya ngomong tegas haram, akhirnya jadi halom. Jadi nggak tegas lagi nih, sudah mulutnya cadel, jadi halom. Hukumnya riba apa? Ya makruh lah, makruh lebih baik ditinggal. Akhirnya ngoten nih. Tapi kalau ini kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya mengerti yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Bahkan mereka itu ketika mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran atau mereka mendengarkan pengajian pingin berubah. Tapi ingat wa idza adlama alaihim qaum. Sehingga kalau nopo niku apabila gelap menerpa mereka balik lagi berhenti. Di pengajian mereka menangis bertobat gitu, pingin berhenti. Pulang majelis baleni maneh. Nah, kadang manusia itu seperti itu. Maka Allah mengancam. Nah, ini beneran. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Hati-hati. Allah itu bisa loh bikin kita tiba-tiba itu buta. Tiba-tiba kita itu nggak bisa mendengar. Allah itu bisa. Makanya di sini Allah mewanti-wanti. Ayo kamu yang masih punya mata bisa melihat, ayo melihat kebenaran. Yang masih aktif pendengarannya, ayo kita itu mendengarkan yang baik. Kemudian kita itu menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita masih punya mata bisa melihat kebenaran tapi nggak mau mengikuti kebenaran, punya telinga hanya mendengarkan yang jelek-jelek saja, Allah bisa loh tiba-tiba menjadikan kita buta atau tuli. Sakit nih? Sakit. Tapi Allah nggak melakukannya. Kenapa? Karena Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya sehingga memaklumi semua perbuatan mereka di dunia. Jadi nopo niku coba kulolan panjenengan. Padahal kan ngapunten mulute kulolan panjenengan ini kan kotor nggih. Karena mungkin sering dipakai untuk ngerasani misalnya. Tapi Allah masih mengizinkan, Allah itu masih mengizinkan kita untuk menyebut namanya. Kadang habis ngerasani, astagfirullahaladzim. Loh, Allah masih mengizinkan, padahal sebenarnya mulut kita yang kotor ini nggak layak menyebut nama Allah. Tapi ternyata Allah selalu mengizinkan kita untuk menyebut nama besarnya. Kenapa? Karena Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Bahkan dikatakan
tidak ada orang yang menyebut lafaz Allah kecuali Allah akan cinta kepadanya. Ini kan luar biasa. Jadi nopo niku dikit-dikit. Nah, maka panjenengan kalau sambatan dia lebih baik pakai kalimat Allah aja. Ya Allah, kok kabeh larang ya. Nah ini makanya ada ya Allahnya. Jangan pakai kalimat yang lain. Masya Allah. Nah niki, jadi Allah karena saking sayangnya kepada hambanya selalu ngasih kesempatan. Oke, jadi ayo, kebenaran itu seperti kilat para hadirin disebutkan. Sangat jelas kita lihat. Maka kita jangan sampai seperti orang munafik. Orang munafik itu ketika dapat mendengarkan kebenaran atau melihat kebenaran, mereka selalu menunda-nunda, nggak mau melakukan kebaikan tersebut. Sampai kapan? Meninggal. Maka kita ayo menjadi sebaliknya. Setiap kali mendengarkan kebaikan, kita langsung maupuniku berusaha untuk mengamalkannya. Oke? Jadi kalau kita mendengarkan kebaikan, kita berusaha untuk mengamalkannya, berarti kita bukan orang munafik. Karena memang orang munafik itu selalu menunda-nunda kebaikan. Nah, ini disebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mau melakukan apapun bisa. Misalnya panjenengan minta sama Allah, ya Allah, saya minta uang 1 miliar, langsung jatuh, bisa napa mboten? Sangat bisa. Tapi coba nih, orang itu kalau semuanya kaya, maka semua orang niki akan mati. Leres nggih. Ini misalnya panjenengan pada hari ini kita doa ya Allah minta rezeki ya Allah. Misalnya akhirnya tiba-tiba jenengan cek rekening jenengan unlimited. Nggak ada nominalnya, ditarik berapapun nggak bakalan habis. Yakin jenengan yang punya warung besok tutup warungnya. Kemudian jenengan yang biasa ke pasar nggak bakal ke pasar lagi. Makanya kalau hujan uang itu bukan malah kehidupan ini berlanjut. Misalnya hujan uang, langsung mungkin dapat 3 hari semua orang meninggal. Karena mereka sudah punya duit, nggak bakalan bekerja, sehingga jenengan ke pasar tutup, uang itu malah jadi nggak laku. Kenapa panjenengan itu misalnya orang kaya misalnya di rumah panjenengan misalnya ada pembantu, kan dia juga butuh duit dari pekerjaannya. Nah kalau dia sudah punya duit, ngapain kerja sama jenengan? Makanya ternyata orang kaya itu juga harus bersyukur kepada orang yang nggak punya. Karena kalau nggak ada mereka, misalnya semua orang itu kaya, dunia ini kiamat. Leres gitu? Nah, ternyata manusia itu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Makanya nggak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan? Kalau tiba-tiba semua orang menjadi kaya, kita akan menjadi fakir langsung pada saat itu. Misalnya semua orang kaya raya, pabrik rokok itu akan bangkrut. Kenapa? Yang kerja pasti mengundurkan diri semua. Leres nggih? Nggak ada yang kerja lagi para hadirin. Nah, ternyata di sini manusia itu memang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, inti dari apa yang kita sampaikan, sifatnya orang munafik itu menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Maka ayo kita menjadi manusia yang kebalikannya. Ketika kita mendengar kebaikan tersebut, ayo kita berusaha untuk menyambutnya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Semoga kita dijadikan oleh Allah seorang mukmin yang sejati, bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita terima, kita dengarkan, dan semoga kulalan panjenengan napa niku diberikan oleh Allah panjang umur, fisehah wa afiyah wa fi taatillah, dan semoga dengan masuknya tahun baru ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga seandainya di antara kita ada yang sakit, semoga dengan datangnya tahun baru ini Allah menjadikan kita manusia yang sehat. Allah sembuhkan penyakit kita zahiran wa batinan,
dan semoga Allah nanti ketika sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, insya Allah lawan panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga nanti ketika ruh kita dicabut oleh Allah, maka pada saat itu hati dan lisan kita mudah dan sanggup untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hakada minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.